Semua keangkuhan manusia, seluruh kegelapan, semua kuasa kegelapan yang menghalangi orang untuk bertobat, saat ini kami berdoa, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami luaskan doa Allah bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, firman Allah dimuliakan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus datang. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus datang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan dalam minggu ini, kita diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam tema tentang memberi. Judul khotbah saya di saat ini, bertumbuh dalam hal memberi. Coba bilang dulu kiri kanan kita, bertumbuh dalam hal memberi. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, kita akan bangkit berdiri sama-sama dan kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Ya, pada hitungan yang ketiga kita akan baca 1, 2, dan 3. Contoh ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita datang beribadah seperti tadi dari rumah, saya mau tanya, tujuan kita datang beribadah untuk apa? Ya, sebab begini, banyak orang datang beribadah supaya Tuhan bisa lakukan sesuatu buat dia. Tetapi ibadah supaya apa? Kata ibadah mari, barang kalau ibadah dapat apa? Tetapi ibadah supaya beta bisa dapat apa dari Tuhan? Kalau beta ibadah, Tuhan bisa tolong beta kasih. Kalau beta ibadah, Tuhan bisa berkati beta kasih. Banyak orang Kristen datang beribadah dengan tujuan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk dia, ya, supaya Tuhan bisa lakukan sesuatu untuk saya, Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa bantu saya. Nah, kalau kita datang dengan tujuan seperti ini, ya, sebenarnya kita datang, kita tuntut Tuhan beribadah kepada kita, bukan kita yang beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu kan artinya berbakti, ya. Jadi waktu kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tujuan, dengan motivasi, kalau kita beribadah kita dapat apa dari Tuhan? Tuhan bisa bikin apa per beta? Kalau kita seperti ini, maka sebenarnya waktu kita beribadah, kita sedang tuntut Tuhan yang beribadah kepada kita, bukan kita yang beribadah kepada Tuhan, ya, bukan kita yang berbakti kepada Tuhan. Maka jangan pernah kita datang beribadah dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, Tuhan bisa bikin apa per beta? Tuhan bisa bantu beta apa? Ya, karena dengan demikian sebenarnya bukan kita yang beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang beribadah kepada kita. Makanya Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati, memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita datang beribadah dengan tujuan supaya bisa dapat apa dari Tuhan, wah itu keliru. Kita sedang tuntut Tuhan beribadah kepada kita. Padahal beribadah itu Tuhan bilang, berikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati, ya. Jangan sampai kita beri Tuhan itu
Ya, orang Kristen harus bertumbuh secara rohani dalam segala hal, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam hal memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara tahu saingan Tuhan satu-satunya itu Mammon namanya. Ya, yang bisa menyaingi Tuhan itu namanya Mammon. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, dia bisa menguasai dirinya dan dia bisa menggunakan harta uang bukan sebagai tuan yang mengatur hidupnya, tapi sebagai hamba. Ya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia bisa menguasai dirinya dan menggunakan harta uangnya, ya, semua yang dia punya sebagai hambanya untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, Tuhan tidak mempermasalahkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Yang Tuhan persoalkan adalah apa yang menguasai hatimu, apa yang memiliki hatimu, apa yang mendominasi hatimu. Martin Luther pernah berkata, bertobat itu artinya membuka hati yang pertama, dan yang kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sudahkah engkau membuka hatimu bagi Tuhan? Kalau engkau sudah buka hati bagi Tuhan, pasti dompetmu juga terbuka untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 12 yang pertama, ibadah yang sejati adalah persembahkan tubuh dulu. Hidup kita dulu persembahkan kepada Tuhan. Ya, karena yang Tuhan inginkan adalah hidup kita dulu. Sebab kalau kita mempersembahkan hidup kita, kita tidak akan hitung-hitungan untuk apapun. Karena kita tahu segenap hidup saja kita persembahkan untuk Tuhan, maka otomatis uang kita juga akan kita serahkan untuk Tuhan. Persembahan penting atau tidak? Yesus menunjukkan hal itu dengan duduk di depan peti persembahan dan mengamati setiap orang yang memberikan persembahan. Nah, maka setiap kali kita berbicara tentang persembahan, apa yang kita pikir dalam pikiran kita? Ya, persembahan itu dari kata dasarnya apa? Persembahan kata dasarnya apa? Sembah. Persembahan kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Ya, persembahan kata dasarnya sembah, bukan sumbangan. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja itu terlalu kaya sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa sumbang bagi Tuhan. Persembahan dari kata dasar sembah, kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan. Itu kita membawa sesuatu, kita sembah, bukan sumbang. Makanya dalam Ulangan 16 ayat 16 bagian C, Ulangan 16 ayatnya yang ke-16 bagian C, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, apakah kita manusia bisa memberi untuk Tuhan yang punya segalanya? Tidak bisa. Kita tidak bisa memberi sebenarnya. Yang kita lakukan adalah mempersembahkan. Jadi waktu kita kasih persembahan, itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tidak sedang sumbang untuk Tuhan, karena Kristus yang adalah kepala gereja terlalu kaya. Saudara tidak bisa sumbang apa-apa untuk Dia. Karena Dia yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Dia yang punya hidupmu, Dia yang punya nafasmu. Kita tidak bisa sumbang apa-apa kepada orang yang kasih kita nafas. Yang kita beri itu sembah, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita manusia tidak bisa memberi untuk Tuhan karena Dia punya segalanya. Yang kita lakukan adalah mempersembahkan. Aku bisa memberikan tanpa cinta, aku bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Banyak orang mungkin bisa memberi, kita sumbang untuk Tuhan, tanpa cinta kepada Tuhan. Ya, tanpa rasa mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak mungkin engkau tidak memberi. Pasti engkau pasti akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena sudah dikatakan, orang yang mengasihi akan memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintainya. Engkau mungkin bisa memberi tanpa cinta. Engkau hanya karena mungkin rasa kasihan dan sebagainya, engkau kasih kepada orang miskin. Tapi
terbaik bagi dia. Orang yang mengasihi akan memberikan yang terbaik kepada orang yang dia cintai. Dan dia akan menyesal, mengapa saya tidak memberikan yang lebih baik kepada orang yang saya cintai. Inilah dasar mengapa kita memberikan persembahan atau perpuluhan. Kalau saudara datang beribadah dan saat persembahan saudara merasa terpaksa kasih, tidak usah kasih. Tidak usah kasih persembahan. Tuhan bukan Allah yang miskin. Tapi kalau kita sadar saya bisa hidup sampai hari ini sehat karena anugerah Tuhan, maka pemberian kita itu mengandung nilai syukur yang akan diterima oleh Tuhan. Kalau saudara memberi persembahan, tanyakan dalam hati kita, ada tujuannya. Kita memberikan persembahan tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Banyak orang kasih persembahan bukan untuk memuliakan Allah kan? Banyak orang memberikan persembahan supaya diberkati kan? Saya kasih ini supaya saya kembali diberkati. Baru apalagi kalau kita salah tafsir ayat. Ya, saudara berikan persembahan, Tuhan akan kembalikan memberkati saudara 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dengar saudara dengan baik. Saya jelaskan. Firman Tuhan tentang 30, 60, 100 kali lipat itu konteksnya bukan tentang memberi, bukan tentang persembahan. Itu konteksnya tentang respon orang terhadap firman Tuhan. Waktu kita tinggal dengan firman Tuhan dengan baik, waktu benih itu ditaburkan, orang dengar dengan baik, orang memperhatikan yang baik, sing di HP, sing main WA dan sebagainya, lihat Facebook dan sebagainya. Dan waktu dia mengerti dengan baik, firman itu akan bertumbuh. Ada yang 30, 60, ada yang 100 kali lipat buahnya. Itu konteksnya. Bukan beri, maka kamu akan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali. Salah konteks. Ya. Jadi kalau engkau beri persembahan karena tujuannya Tuhan akan berkati engkau berlipat-lipat kali ganda sampai hidup, ini keliru. Jadi kenapa engkau kasih persembahan? Kalau dengan tujuan supaya nanti saya dapat berlipat-lipat kali ganda, aku sedang dagang dengan Tuhan. Ya, kalau itu motivasi kita sedang melakukan atau mengulang dosa Babel. Ya, orang beri persembahan tujuannya harus untuk kemuliaan Tuhan. Ini persembahan saya kepada Tuhan, penyembahan, sembah Tuhan atau penyembahan itu memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Waktu kita berikan persembahan untuk Tuhan, ya itu penyembahan kita sedang memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Ya, jadi waktu kita berikan persembahan tujuannya harus untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dan Bapa kita. Apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Ya. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan atau ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita, persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini yang paling penting. Jangan omong persembahan lain kalau diri belum kita berikan kepada Tuhan. Ya, kalau dalam hal memberi, beri yang terbaik. Ya, beri dari kemauan hati dan cinta akan Tuhan. Sebab kalau hati kita tidak cinta kepada Tuhan, memberi persembahan itu jadi beban. Makanya tadi saya katakan, kalau nanti persembahan sebentar, kalau kau rasa terpaksa, jangan kasih persembahan. Tuhan tidak miskin. Persembahanmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Ya. Kalau hati kita tidak ada cinta kepada Tuhan, memberi akan jadi beban. Mempersembahkan persembahan jadi beban buat kita. Tapi kalau kita memberi kepada yang kita cintai, pasti kita akan kasih yang terbaik. Dan beri itu harus dari kemauan hati kita. Maka kalau kita tidak mau, tidak usah beri dari kemauan, dari cinta akan Tuhan. Memang Alkitab mengatakan berkat memberi lebih dari berkat menerima. Tapi itu bukan berarti beri supaya diberkati banyak, bukan. Kita memberi karena kita sudah lebih dulu mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu kita memberi.
berkat besar. Ya, Tuhan akan memberkati 30, 60, 100. Ya saudara hitung, beta kalau kasih 1 juta, 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Beta bisa terima lagi dari Tuhan. Jadi kita buang umpan, beta dapat lagi besar. Itu kayaknya saudara lagi pimang air kan? Buang ikan gete-gete supaya tarik umpan besar. Ya kan? Buang umpan pada Tuhan, nanti tarik kita apa yang besar. Ya? Buang ikan puri atau buang tembak, tarik garopa besar, garopa merah besar, sadap. Ya? Lebih berkatnya orang yang memberi, artinya dia sudah dapat lebih dari Tuhan. Sekarang dia memberikan kepada Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur dari hatinya kepada Tuhan. Persembahan itu harus diberi sebagai sebuah pengakuan bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, bukan punya saya. Ya. Yang berikut kita lihat, persembahan harus diberi dengan hati yang penuh ketulusan. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17, ketika pembangunan bait suci berlangsung. Ya, ini Daud berdoa, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan yang tahu kita punya hati. Manusia melihat dari apa yang kita berikan, tapi Tuhan menguji kita punya hati. Kita tidak bisa menipu Tuhan seperti Ananias dan Safira ingin tampil baik. Mereka katakan kepada rasul-rasul, ini semua hasil penjualan tanah kami, supaya orang bisa melihat mereka sebagai orang yang dermawan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu mereka sedang menipu, karena itu bukan seluruh hasil penjualan, itu setengah saja. Mereka hanya ingin tampil baik seperti orang lain yang sudah menjual tanah mereka dan mempersembahkan seluruh hasil tanah itu untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ya, dan mereka juga ingin untuk kelihatan dermawan, tapi tidak mau memberikan semuanya. Mereka tahan separuh hasil penjualan tanah, tapi dengan pengakuan ini semua hasilnya mati di tempat suami istri. Dan itu Alkitab katakan menjadi contoh bagi setiap kita yang hidup di masa saat ini. Jangan mendustai Roh Kudus. Berikan dari hati yang ikhlas dan penuh ketulusan, karena Tuhan tahu hati kita. Ya. Dan yang berikut, dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita yang kita berikan harus didapat dari cara yang benar. Waktu kita mau persembahkan uang ini harus dapat dari cara yang benar. Jangan bawa uang menang togel taruh dalam kotak persembahan, itu keji di hadapan Tuhan. Jangan saudara bawa uang hasil Hongkong mendadak saudara taruh dalam peti persembahan, itu keji di hadapan Tuhan. Jangan bawa uang hasil peras orang di sini, jangan taruh dalam persembahan, kekejian di hadapan Tuhan. Saya pernah bilang minggu lalu ketika tema khotbahnya tentang pribadi yang unggul, yang berintegritas, yang adil. Ya, saya pernah katakan, jangan bawa uang hasil ketidakadilan dalam keluargamu, karena uang itu akan jadi malapetaka. Kalau engkau dagang tidak adil, tidak jujur, engkau dagang dengan timbangan yang curang. Jangan bawa hasilnya untuk kasih makan anakmu, akan jadi penyakit buat dia. Jangan bayar uang sekolah anakmu dengan uang hasil kecurangan, itu akan jadi malapetaka buat keluargamu. Jangan bawa uang hasil peras orang dengan bunga yang tinggi, kas pinjam uang orang ngejar uang dengan bunga 20% atau 30%. Orang sedang tidak cukup karena pikir bagaimana kembalikan utang, tapi bagaimana supaya bisa tutup bunga. Kita sedang peras orang, bikin orang sengsara. Ya, dan jangan bawa uang itu dalam keluargamu, karena uang itu akan mendatangkan malapetaka. Amsal katakan demikian. Itu kekejian di
Ya, persembahan yang kita berikan itu harus dapat dengan cara yang benar, dari hasil kerja, dari hasil usaha kita. Ya, berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Ada sepasang suami istri, mereka lagi jalan-jalan, tiba-tiba di jalan mereka dapat ada uang 2.000. Istrinya langsung tunduk dan ambil. Langsung suaminya bilang, "Ma, jangan ambil itu." Istrinya bilang, kasih ada yang lihat yang apa tuh. Tidak boleh, itu bukan punya kita, tidak boleh ambil. Oke, istrinya tidak ambil, biarkan di situ. Mereka jalan-jalan lagi, tiba-tiba di depan 100.000 jatuh ada di depan. Kali ini bukan istrinya yang tunduk, suaminya yang tunduk. Pak suaminya tunduk, ambil, istrinya bilang, "Papa, jangan." Bapaknya bilang, "Kenapa? Kan si ada yang lihat." "Iya, tapi itu bukan punya kita, jangan ambil." Lalu suaminya bilang, "Iya Ma, tapi kata harus peka juga. Coba lihat, 2 kali kata dapat uang. Itu artinya mungkin Tuhan mau memberkati kita." Ya, Mama coba pikir baik-baik. Tuhan sudah izinkan ini terjadi 2 kali. Jangan sampai memang ini berkat dari Tuhan. Memang tantangan juga. Duit kecil gampang dia baikkan, tapi kalau duit sebesar tergoda juga terus pakai nama Tuhan lagi ya. Lalu yang berikut kita mempersembahkan untuk Tuhan, ya, jangan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang. Ya, kita berkata waktu kita memberi, jangan diketahui tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Bukan berarti supaya orang tidak tahu saudara ramah semua. Usahakan tidak ada yang melihat dan kecil. Saya boleh ada cara yang terbuka. Ya, sudah taruh ramah sampai begitu kecil, sudah taruh dalam persembahan. Sudah ramah begini, orang sudah tahu yang dalam tangan itu 1.000 dan 2.000. Ya, karena kalau di 100.000 saudara angkat dan kipas-kipas begitu taruh dalam persembahan. Tapi kalau 1.000 2.000 saudara ramah, usahakan tidak ada celah yang terbuka supaya tidak ada yang bisa memandang itu 1.000 dan 2.000. Ya, memang memberi bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, tapi ingat, ya, standar atau prinsip memberi yang tadi yang awal yang saya sudah sampaikan, memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Karena waktu kita kasih persembahan itu penyembahan, kita sedang memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Ya, jadi memberi tidak untuk dapat pujian atau apresiasi dari orang, tapi harus berikan yang terbaik dengan tulus, dengan rela. Dan yang paling utama ingat, persembahanmu itu bukan sumbangan buat Tuhan, itu penyembahanmu kepada Tuhan. Beda persembahan yang kita bawa kepada Tuhan dan kepada manusia. Kalau kita sadar persembahan itu penyembahan kita kepada Tuhan, siap dari rumah, sebentar pulang ambil amplop dari gereja, minggu depan Sabtu malam siap taruh dalam amplop. Doakan sekali, bukan sampai di sini pas persembahan baru mulai bacakan. Ya baru rawasak cari uang kecil. Saya pernah seperti itu. Ya, dan ada juga yang seperti itu. Akhirnya yang diangkat bukan uang, tapi yang diangkat akhirnya apa namanya? Satu kali ada yang kasihkan boarding passnya. Jadi dikasih pembicara lagi. Pas persembahan sudah pergi, dia ramasaknya kembali. Ini uang masih ada tadi yang saya kasih apa? Boarding pass, nama tertulis besar-besar. Ya, jadi kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, siapkan. Itu penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau tidak bisa sumbang kepada Tuhan karena Tuhan kaya, Tuhan punya segalanya. Ya, apa yang kau berikan itu persembahanmu kepada Tuhan. Karena itu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau kita lihat satu video sebelum saya mengakhiri khotbah di saat ini.
Sudah melihat pemuda ini memberikan, walaupun sudah tidak punya rumah dan semua kepingan yang dia punya itu untuk besok dia makan. Tapi ketika ada yang membutuhkan, dia kasih itu, ya, dia kasih itu. Dan orang itu terheran, kenapa engkau berikan kepada saya? Padahal cuma ini yang engkau punya kan? Dia bilang tidak. Saya tahu ada yang atur hidup saya, ya. Kalau kau lebih membutuhkan hari ini saya berikan karena ini untuk esok uang makan saya. Tapi kalau kau membutuhkan hari ini untuk engkau. Karena saya tahu ada yang mengatur hidup saya. Saudara, Alkitab katakan Tuhan bilang begini, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan pakai, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Belajar untuk taat kepada firman Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ingat itu bukan sumbangan, itu penyembahanmu kepada Tuhan. Karena itu berikan yang terbaik. Engkau sedang menyembah Tuhan dengan uangmu, dengan hidupmu, dengan segenap kekuatanmu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang kaya. Dia sebenarnya tidak butuh juga apa yang ada pada kita, tapi yang Dia mau adalah hati kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, hati kita pasti ada pada Tuhan. Dan kita tidak akan sayang-sayang untuk melepaskan sesuatu taburan untuk Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan video yang tadi kita tonton, saya harap bahwa kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa kita mengerti, kita seperti dengan pemuda ini yang sekalipun dalam kesusahan, kesulitan, tapi dia tahu sudah ada yang atur hidup saya. Saya tidak perlu khawatir untuk besok, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Jadi kalau engkau butuh hari ini, ambillah, karena besok Tuhan pasti memberkati saya. Dan saya percaya waktu kita sadar bahwa kehidupan kita, nafas kita ini milik Tuhan, dan kapan saja Tuhan mau ambil nafas kita, maka semua yang kita kejar hari ini tidak akan ada artinya. Maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka kita akan beribadah kepada Tuhan bukan dengan tujuan apa yang Tuhan bisa buat untuk saya, tapi kita datang karena kita mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari saya undang pemain musik maju ke depan.